OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW, OMW, on my way. I'm OMW. Ini lebih kalau melihat kontroversi di Google ya, Henny Mona ini selalu berantem dengan hukum, dikit-dikit gugat, dikit-dikit pengacara, dikit-dikit pengadilan. Lu nggak takut apa ya Mon ya? Kalau balik mabes? bukan gitu, bukan kita melawan hukum. Kita kan hidup di negara Indonesia berbasis hukum. Jadi kalau kita punya hak kita bahwa kita benar, kita harus berani bertanggung jawab dan kita harus mencapai hak kita itu. Seperti itu, bukannya untuk melawan hukum. Jadi jangan pernah takut kalau misalnya kita salah, mau dibunuh sekalipun saya nggak pernah takut gitu loh, karena saya benar. Kalau misalnya benar, pasti Allah kasih jalan. Itu aja sih dalam hidup saya. Pokoknya saya harus jujur, tanggung jawab, terus saya bisa dipercaya sama orang. Nah, kenapa lu tertarik ke ini? Gak semua bisnis Mon ya, gak semua bisnis itu orang suka ya. Apalagi film kan aku ya bro. Yes. Lu tau banget ya. Tapi kenapa berani survive untuk bikin film bareng ya? Karena itu hitunganku apa? Karena kan film itu kan edukasi ya. Jadi kalau misalnya kita membuat cerita film itu pasti ada edukasi ya. Sekalipun gua mungkin ratusan juta. Kalau dalam dunia bisnis itu yang namanya rugi 1 juta, 200 juta, miliaran itu sudah hal yang lumrah. Dan kunci kunci 3 tuh, saya selalu bilang MK saya cuma punya kunci 3. Itu kalau misalnya dalam zaman sekarang yang tadi saya bilang adalah afirmasi. Jadi ketika otak kita, pikiran, terus ucapan dan hati itu kita harus sinkron. Misalnya saya mau beli tisu, tapi saya nggak punya uang, tapi saya pasti beli tisu. Ucapan di doa diucapin terus disimpan dalam hati, simpan dalam otak. Tapi kan manusia nggak bisa 23 ya Maya. Pasti setidaknya harus bisa sinkron 2 lah. Kalau misalnya sinkron 2 itu pasti terjadi. Coba kurang dari sini diterapkan seperti itu, pasti terjadi. Jadi yang kita belajar dari Henny Mona ini hari ini adalah bahwa dia bisa duduk sedamping dengan Pak Jokowi, dengan para pejabat negara itu ternyata mindsetnya adalah keyakinan ya. Kalau istilah kita itu keyakinan tertauhid atau fight. Berhasil Mon ya, daripada bisnis abu-abu filmnya kan, tiba-tiba ujung-ujung Mona kita ketemu di mana bro? Di Buncit ya, Kemang ya, di Kemang. Hingga akhirnya seorang Henny Mona datang, ya udah gue biayain berapa? Gitu. Pokoknya kan intinya kalau misalnya kita jangan makan hak orang aja sih. Kalau misalnya kita pengen hidup kita lancar, jangan makan hak orang, jangan nyakitin orang. Walaupun disakitin, ya udah saya juga sebagai manusia biasa kadang-kadang merasa ya Allah kok kayak gini ya. Tapi oh ya udah, mungkin memang saya pernah membuat kesalahan di masa lampau, terus Allah balas sekarang. Tapi udah deh Allah, sampai di sini aja, saya udah nggak sanggup. Saya pengen dikasih kebahagiaan, kayak gitu aja sih doanya. Otak nih dipikirin terus, tapi kan kalau manusia tuh nggak pernah bisa sinkron 3 ya. Saya pribadi juga belum bisa sinkron 3. Tapi saya tuh selalu saya pikirin, saya ucapin, atau saya simpen dalam hati, saya ucapin. Itu alhamdulillah Bu. Saya alhamdulillah ya, dari saya kecil saya pasti punya cita-cita Bu. Itu alhamdulillah semua yang saya cita-citain, alhamdulillah demi Allah terkabul Bu. Jadi coba ibu-ibu, bapak-bapak malam ini, coba sekarang ibu dari sini, misalnya ibu besok saya mau beli apa nih atau saya mau apa, coba ibu ulang aja, diucapin terus afirmasi. Kalau zaman yang sekarang tuh itu bakal terjadi karena apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Makanya kita hidup di lingkungan yang positif seperti itu. Kalau saya pribadi, saya itu kalau misalnya ditentang sama orang, saya pasti manfaat. Karena kalau misalnya ini saya tetap jualan cabai, itu kan saingannya banyak ya. Jadi saya nggak maju-maju. Orang jualan cabai, kalau saya jualan pasir Bu. Jadi kan yang beli pasir itu kan sedikit. Otomatis keuntungan saya akan lebih banyak dong. Jadi untuk menambah pundi-pundi, saya akan manuver usaha yang lain kayak gitu. Dan usaha saya pun nggak cuma satu, karena kalau misal usaha cuma satu, kayak COVID kemarin kan kita tuh banyak sekali ya yang jatuh, bangun, dan banyak sekali lah yang benar-benar sampai tidak bisa punya apa-apa. Kenapa saya selalu berpikir saya harus punya usaha itu lebih dari satu. Kalau misalnya usaha saya satu mati, saya akan bisa lagi usaha yang kedua. Seperti
seperti itu. Ibu hari ini bukan siapa-siapa, besok ibu menjadi siapa-siapa, benar nggak Bu? Iya, kalau misalnya Allah udah berkehendak nggak ada yang gua bisa. hari ini belangsak ya, 10 tahun lagi tambah belangsak nih. Ya itu yang tadi saya bilang ya Bu, saya tuh selalu marahin MH, ucapan itu doa. Jadi jangan pernah berucap yang jelek-jelek. Saya tuh selalu bilang sama teman-teman saya nih, kebenaran teman-teman kampus saya, teman-teman SMA tuh udah tahu saya. Mereka selalu bilang, weh orang kaya, kayak gitu, weh pengusaha sukses. Terus kalau orang kan apaan sih lu, saya selalu bilang alhamdulillah, amin ya Allah, makasih ya doanya. Saya selalu kayak begitu. Dan saya kalau misalnya ketemu teman-teman, gue kan orang kaya, gitu aja terus. Karena ucapan itu doa, kan di Al-Quran juga ada, jangan ucapin jelek-jelek. Jadi kalau emang saya selalu bilang dia belangsak, nanti 10 tahun kita lihat Bu, dia akan belangsak terus Bu. Yang hari ini kesulitan tidur banyak modal. Dan hari ini kita bisa mengakomodir itu lumayan ya, alhamdulillah. Seorang diri dengan karirnya, dengan usahanya itu. Apa sih dulu survive aja ya Bang? Kita lu bisa mikirin anak gitu. Kan gak gampang ya Bang, kita kan usaha bingung juga. Ya gini, karena Allah itu kan udah ciptain kita itu kan otak ya. Terus kita dikasih tangan, dikasih mata, dikasih kuping, dikasih pendengaran, kaki. Dan kita berusaha aja gitu. Kayak misalnya kan sekarang saya bangga banget ya sama ibu-ibu di Indonesia ini loh ya. Mereka itu bisa jualan online gitu, terus mereka juga udah mengikuti zaman. Jadi mereka tuh Waktu COVID juga online ya? iya, saya sampai pernah jualan iga sapi Bu, sampai karena nggak ada uang sama sekali waktu COVID. Ya, ibu-ibu ada yang mau tanya nggak Bu? Yuk, saya kasih waktu untuk bertanya 2-3 orang. Ibu namanya Ibu siapa? Panggilnya Mama Rindu. Mama Rindu. Berarti Rindu terus ya Bu ya? Mana ajarin trik mental yang kuat dong buat usaha. Kenapa? Mental kita kuat gitu. Jadi Oh, tips mental usaha. Kalau saya tuh yang tadi saya bilang, saya ini pernah punya kafe Bu. Kafe tutup kafe saya. Lalu saya buka lagi, tutup lagi. Saya buka lagi sampai 3 kali, tutup lagi. Di situ saya sampai Allah ini gimana ya? Makanya tadi saya bilang saya harus manuver. Ketika orang jualan cabai, saya jualan pasir. Jadi jangan pernah takut Bu untuk melangkah. Kayak saya kan pasti udah rugi dong Bu. Rugi saya bukannya 1 juta 2 juta tapi ratusan juta. Ketika saya yakin dan saya melangkah, itu alhamdulillah Allah ganti lipat, bukan ratusan juta lagi yang saya dapat, tapi miliaran yang saya dapat. Jadi ibu jangan pernah takut ketika jualan ibu usaha di bidang apa? apa aja disikat. Alhamdulillah itu bagus Bu, karena usaha itu kan nggak harus satu. Jadi nanti pundi-pundinya makin banyak. Nanti kalau misalnya ada rezeki lebih, ada bonus, ibu belinya emas karena harga emas itu kan selalu naik, ya kan? Nah itu salah satu kunci saya ya. Saya ketika saya jatuh dan ketika saya naik, saya itu beli emas. Jadi ketika saya jatuh, emas harga naik Bu. Jadi saya nggak rugi banget gitu. Jadi intinya ibu jangan pernah putus asa ketika usahanya ibu nggak seperti yang ibu inginkan. Ibu harus terus maju aja. Terus jangan pernah malu Bu. Jangan pernah malu dalam arti misalnya ibu ketemu sama saya nih, saya kan orang baru ya, ibu usaha apa, ibu nawarin aja ke saya. Kayak gitu. Nanti ibu ketemu lagi nih di lingkungan B, di lingkungan saya, ibu tawarin aja semuanya. Mungkin hari ini saya nggak beli, tapi kan nanti saya